Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di bab 3, di mana di video kali ini kita akan membahas mengenai syarat batas untuk medan magnet. Di mana sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di perbatasan jika medan magnetnya normal terhadap perbatasan dan juga tangensial terhadap perbatasan. Sekarang akan kita lihat kasus untuk medan magnet yang normal terhadap perbatasan. Gambarnya masih sama seperti ini, di mana kita memiliki medium 1 dengan permeabilitas μ1 dan medium 2 dengan permeabilitas μ2. Dan vektor N sekali lagi adalah vektor yang normal terhadap perbatasan dengan arah dari medium 2 ke medium 1. Di sini kita akan mencari hubungan antara B1 dan B2 seperti yang kita lihat pada slide, di mana kita perlu menggunakan hukum Gauss untuk medan magnet dalam bentuk integral, yaitu integral tertutup dari B2 ds sama dengan 0. Dan seperti di kasus sebelumnya, untuk integral B ds sama dengan 0 ini kita harus membuat suatu bidang hayal. Di sini kembali saya gambarkan bidang hayal merupakan sebuah silinder dengan tinggi DOH dan luas alas adalah delta S. Sehingga sekarang saya akan menguraikan bahwa B1 dapat diuraikan menjadi B1 yang tangensial terhadap perbatasan dan juga B1 yang normal terhadap perbatasan. Begitu juga dengan B2 bisa diuraikan menjadi B2 yang tangensial dan B2 yang normal. Dan sekarang kita hitung integral tertutup dari B2 ds, di mana karena silinder ini memiliki 3 buah bidang, berarti adalah integral B2 ds untuk sisi atas, ditambah integral untuk sisi bawah, ditambah integral untuk sisi selimut, di mana untuk sisi atas yang menembusnya adalah B1N dan menembus keluar, sehingga kita beri notasi plus B1N dikalikan delta S. Untuk sisi bawah yang menembus adalah B2N dan dia menembus ke dalam, sehingga kita tuliskan integral B2ds-nya adalah minus B2N dikalikan dengan delta S. Dan untuk sisi selimut dapat kita langsung katakan yang menembus selimut itu adalah 0, karena untuk selimut bagian bawah misalkan B2 yang menembus akan keluar juga. Jadi yang menembus masuk sama dengan yang keluar, sehingga integral untuk sisi selimut kita tulis sama dengan 0, sehingga sekarang integral tertutup dari B.ds sama dengan B1N dikalikan delta S dikurangi sama dengan 0. Dengan kata lain, rumus syarat batas untuk kasus medan magnet yang normal terhadap perbatasan bisa kita tuliskan menjadi N.B1 kurangi B2 sama dengan 0. Sekarang kita akan melihat kasus berikutnya di mana medan magnet adalah tangensial terhadap perbatasan. Gambar medium 1 dan medium 2-nya masih sama. Di sini kita akan mencari hubungan antara H1 dan H2, di mana kita akan menggunakan hukum Ampere yang menyatakan bahwa integral tertutup H.dl sama dengan integral J.ds. Di mana sekarang kalau kita lihat di bagian ini harusnya ada tambahan ditambah rapat arus pergeseran. Di sini kita anggap kita bekerja dengan medan statis, sehingga kalau statis itu tidak ada perubahan terhadap waktu, sehingga rapat arus pergeseran dapat kita tuliskan sama dengan 0. Dan sekarang untuk menghitung berapa besarnya integral tertutup H.dl, kita harus membuat suatu lintasan hayal, di mana lintasan hayalnya adalah yang tampak pada slide. Kemudian lintasan hayal ini kita beri tinggi sebesar 2H dan panjangnya adalah delta L. H1 kita nyatakan dengan H1 yang tangensial dan H1 yang normal terhadap perbatasan, begitu pula dengan H2. Dan kemudian sekarang kita akan menghitung integral tertutup dari H.dl, berarti adalah integral untuk lintasan 1 ditambah integral untuk lintasan 2, lintasan 3, 4, 5, dan untuk lintasan 6. Di mana untuk lintasan 1, H yang tangensial terhadap lintasan 1 adalah H1N dikalikan dengan panjang lintasan 1 setengah 2H. Untuk lintasan 2, H yang tangensial adalah H1T dan arahnya juga searah dengan lintasan. Untuk lintasan 3 berarti adalah minus. Untuk lintasan 4
5, dan 6 bisa kita lihat. Sehingga integral tertutup dari H dot dl adalah H1 kali delta L dikurangi H2T dikalikan dengan delta L. Nah, sekarang kita akan melihat untuk bagian integral J dot ds, di mana kalau kita lihat J dot ds, integral J dot ds adalah jumlah rapat arus yang menembus sebuah bidang, di mana bidangnya adalah bidang yang dilingkupi oleh lintasan H yang kita buat. Sesuai dengan aturan tangan kanan, maka J yang menembus di sini adalah J yang masuk. Nah, berarti sekarang integral J dot ds sama dengan J yang masuk dikalikan dengan luas bidang, di mana luas bidang adalah 2H kali delta L. Dan harus kita ingat, yang akan kita cari itu adalah apa yang terjadi di perbatasan, bukan apa yang terjadi di lintasan. Dengan kata lain, si tinggi dari lintasan ini alias 2H ini harus kita set menjadi 0. Sehingga sekarang integral J dot ds yang tadinya adalah J in dikalikan 2H dikalikan delta L, kita tuliskan menjadi JS in dikalikan delta L. Di mana JS in ini adalah sekarang yang harus kita lihat adalah kita memiliki yang tadinya kita memiliki sebuah bidang, pada saat 2H-nya kita set mendekati 0, maka sekarang bidang ini akan berubah menjadi satu garis, sehingga integral J dot ds adalah J yang ada di garis ini dikalikan dengan panjang garis ini. Jadi J yang ada di garis ini kita beri notasi J yang ada di perbatasan yang arahnya adalah masuk. Nah, sekarang kita lihat yang namanya rapat arus ternyata dia ada di medium 1, ada di medium 2, dan juga ada di perbatasan, sehingga integral J dot ds bisa kita tuliskan menjadi JS dikalikan dengan delta L. Sekarang kita samakan bagian yang hijau dengan bagian yang biru. Sehingga akan kita dapatkan H1T kurangi H2T sama dengan JS. JS itu adalah rapat arus yang ada di perbatasan. Atau bisa kita tuliskan menjadi N cross H1 kurangi H2 sama dengan rapat arus yang ada di perbatasan. Sehingga rumus syarat batas untuk medan magnet yang normal terhadap perbatasan adalah N dot B1 kurangi B2 sama dengan 0, dan untuk kasus medan magnet yang tangensial terhadap perbatasan adalah N cross H1 kurangi H2 sama dengan JS. Untuk polarisasi, penurunan syarat batas, rumus syarat batas untuk polarisasi sama persis dengan penurunan syarat batas untuk medan listrik yang normal terhadap perbatasan, di mana akan kita dapatkan N dot P1 kurangi P2 sama dengan rho PS. Rho PS itu adalah rapat muatan polarisasi di perbatasan. Sedangkan untuk magnetisasi, penurunannya akan sama persis dengan penurunan medan magnet yang ada di perbatasan, yang besarnya adalah N cross M1 kurangi M2 sama dengan JMS. JMS itu adalah rapat arus magnetisasi yang ada di perbatasan. Mengenai perbatasan, sudah selesai pembahasannya sampai sini, dan untuk video selanjutnya kita akan mempelajari di minggu yang akan datang mengenai gelombang datar yang merambat pada medium bukan udara. Terima kasih atas perhatiannya.